Kecelakaan ini terjadi di Jalan Pangeran Muhammad Nur, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Kamis siang. Truk box muatan makanan ringan tak kuat melewati jalan yang menanjak. Truk mundur dan menabrak pengendara motor di belakangnya. Truk terhenti setelah roda belakangnya terperosok ke siring. Motor yang dilindas truk ringsek dan pengemudinya terluka setelah terjepit di bawah mobil. Pengemudi motor kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dia nanjak, itu ngebul, ngegas, nggak kuat nih. Di belakangnya ada motor, tapi saya tetap di situ aja gitu loh. Saya mau nyari rumput, itu motor saya tuh. Mau nyari rumput. Oh, jadi mobil ini nggak kuat nanjak? Nggak kuat nanjak, Om. Katanya ada motor yang ke... Itu motornya ada di bawah. Iya. Nah, kalau untuk korbannya sendiri yang pengendara motor ini gimana, Pak? Kalau untuk korbannya terus saya pergi ke sana sih, Om. Saya nggak tahu masa korbannya itu dibawa langsung saya ke sana balik lagi gitu. Truk bisa dievakuasi setelah muatannya dipindahkan ke mobil lain. Truk box yang kecelakaan ditarik dengan mobil derek. Pengemudi truk box ditahan di Polresta Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pikap muatan kayu ini terguling dan hanyut di Sungai Uai Mincang, Desa Kedaung, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu pada Rabu sore. Pengemudinya selamat, namun mobil rusak akibat terbawa arus hingga belasan meter. Pengemudi pikap memaksakan melewati sungai karena jembatan di sungai ini rusak dan belum kunjung diperbaiki. Sejak jembatan rusak pada 3 tahun lalu, banyak mobil yang terpaksa melewati sungai. Namun nahas, saat pikap muatan kayu lewat, arus tiba-tiba deras. Masyarakat ramai, Lubuk Kutila, Kebon Kedaung, kami ramai-ramai mengangkat mobil tersebut ke jalan. Gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Bang, ya? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuman mobil tersebut sama kayu aja lah yang hanyut kemarin. Jembatan di Sungai Uai Mincang, Desa Kedaung, kini hanya bisa dilewati motor dan orang pejalan kaki saja. Jembatan beton yang rusak ditambal kayu dan bambu. Pamong desa telah berulang kali meminta perbaikan jembatan, namun belum kunjung terrealisasi. Lapisan masyarakat Kebon Kedaung, Kecamatan Pardasuka, ya mohon kepada pemerintah ataupun dinas terkait berkaitan dengan jembatan kami ini yang kurang lebih hampir 3 tahun, Pak. Ini sudah seperti ini. Sementara jembatan ini satu-satunya akses pedukuhan 5 pedukuhan di sana, Pak. Artinya selama ini baik itu mereka aktivitas di bidang pendidikan kayak anak-anak sekolah ataupun hasil bumi ini ya satu-satunya melalui jembatan ini, Pak. Pikap yang terbawa arus sungai berhasil dievakuasi warga dengan cara ditarik truk. Warga Desa Kedaung Pringsewu meminta pemerintah kabupaten ataupun provinsi segera memperbaikinya sebelum merenggut korban jiwa. Sebab jembatan ini adalah jalur utama warga di beberapa dusun di Desa Kedaung menuju pusat kota di Pringsewu. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Apa yang Anda bayangkan jika melintasi jalan ini? Kemungkinan ada perasaan kesal, bukan? Itulah yang dirasakan warga dan pengendara bertahun-tahun saat melintasi jalan provinsi yang kondisinya rusak di Rawajitu Selatan, Tulang Bawang. Jalan poros Rawajitu menuju simpang penawar yang masih berupa tanah ini sangat berdebu jika cuaca panas dan menjelma berlumpur saat hujan. Belum lagi banyaknya lubang di jalan yang semakin menambah kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Kerusakan jalan lebih dari 10 km. Warga mendesak pemerintah Provinsi Lampung segera memperbaikinya sebelum merenggut korban jiwa. Parah banget. Gimana jalannya nih, Mas? Parah banget. Dapat dalam-dalam jalannya ini. Apalagi kalau hujan ya? Kalau hujan ini bisa nyerempet-nyerempet mobil lain malah. Ini dari mana mau kemana, Mas? Ini dari gunung mau ke Rawajitu. Dari gunung mana? Gunung 3. Oh, ke Rawajitu. Muatan apa ini, Mas? Bawa tanah. Harapannya apa, Mas, ke depannya, Mas? Ya, semoga jalannya diperbaiki, bisa lancar, tidak macet-macet jalannya.
Sejumlah warga berinisiatif memperbaikinya dengan menimbun jalan yang berlubang besar dengan tanah. Kita kan bawa tanah buat proyek nih. Jadi kan kita sadar aja dalam kan, kita timbun biar nggak terlalu ini gitu. Kan kalau jalannya dalam susah juga, apalagi kalau hujan nanti kan ambles, repot. Itu kan dikit-dikit, kita kan konfirmasi sama yang punya tanah juga gitu loh. Jalan Poros Rawajitu Selatan setiap hari ramai dilewati kendaraan lokal dan luar daerah. Sebab di daerah ini terdapat tambak udang dan sebagian besar juga daerah perkebunan sawit. Jika tidak segera diperbaiki, warga khawatir banyak kriminalitas seperti pemalakan dan pembegalan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berdampak pada pelayaran kapal Roro di Selat Sunda, Lampung Selatan. Ini dikatakan oleh Kepala Sah Bandar Pelabuhan Bakauheni, Kapten Tommy Aronda, saat dihubungkan melalui ponsel Kamis siang. Perairan Selat Sunda masih aman untuk dilalui kapal Roro rute Pelabuhan Bakauheni ke Merak atau sebaliknya. Dampak erupsi tidak mengganggu jalur pelayaran kapal Roro karena Gunung Anak Krakatau berada jauh di sekitar 44 km dari Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan data di pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, erupsi Gunung Anak Krakatau selama hari Kamis menurun. Abu vulkanik yang disemburkan dari gunung menurun drastis dan tidak setinggi seperti 2 hari sebelumnya yang mencapai lebih dari 1.500 meter. Yang penting kita waspada aja. Bang, perkiraan gunung ini sekarang ketinggiannya sampai berapa, Bang? Ini ya tadinya ya 175 ya. Kemungkinan sekarang ini ya mungkin sekitar 200-an atau bisa lebih. Bisa lebih ya. Karena dia selalu supply. Oh, selalu supply material terus ya gitu ya. Selalu supply. Status Gunung Anak Krakatau siaga di level 3. Wisatawan dan nelayan dilarang mendekati gunung dalam radius 5 km. Warga diimbau tidak panik sebab erupsi tersebut merupakan aktivitas biasa pada setiap gunung berapi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.